محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الدائم ودهر الدائرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين أما بعد. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat, shaimin, shaimat, yang tua-tua pun tidak disebut gelarnya, yang muda-muda pun tidak disebut namanya. Insyaallah kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari yang cerah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di hari ketiga di bulan Ramadan di masjid ini dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peramalan salat subuh secara berjamaah, dan kita melanjutkan majelis ilmu yang insyaallah akan menambah wawasan, akan menambah ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, kita semua dan seluruh keluarga kita kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Judul tausiah subuh ini amalan utama di bulan Ramadan. Amalan utama di bulan Ramadan ini ada 5 perkara yang terafdal, yang terbaik. Yang pertama, siam di bulan Ramadan. Yang kedua, qiyam. Yang ketiga, Quran. Yang keempat disebut dengan sedekah. Dan yang kelima, zikrullah. Amalan yang pertama yang terbaik di bulan Ramadan itu tentunya tidak terlepas daripada ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah dalil dasar bahwasanya yang pertama kali menunjukkan ibadah yang terutama di bulan Ramadan itu secara spesifik disebutkan menyempurnakan daripada ibadah puasa, dari ibadah sholat tersebut, kemudian dia yakni menunaikan ibadah puasa. Kalau hadis Nabi SAW, dunia Islam ala khamsin, dibangun agama Islam itu atas 5 dasar. Artinya jangan pernah dia mengaku sebagai seorang muslim kalau 5 karakter ini tidak ada di dalam diri seseorang muslim. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini pokok pangkal Islam yang pemula, bahwasanya engkau bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala. Ikraman bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa tasdiqan bil qalbi, dibenarkan di dalam hatinya, wa af'al bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Ya, dia bersaksi dengan mata kepalanya dan dengan mata
keyakinannya bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita membangun sebuah gedung, sebuah rumah, maka sebelum tiang panjang ditegakkan tentunya kita harus memiliki lahan. Tidak akan mungkin kita menanam, tidak akan mungkin kita membangun suatu bangunan kalau kita membangunnya di lahan yang lain. Maka itulah hanya yang pertama kali adalah mengucap dua kalimat syahadat. Yang pertama keimanan. Setelah ada lahan, maka di sini rukun Islam yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Makanya hurufnya diataf, disambung dengan huruf waw. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dibenarkan di dalam hatinya dan dibuktikan dengan perbuatan mendirikan salat. Qama yaqumu, qama yaqumu beda dengan aqama yuqimu. Kalau dia qama yaqumu, dia baru kali ke salat. Artinya dia semayang STMJ, semayang terus cuman mudiga masih jalan. Nah, ini namanya STMJ. Tapi kalau kalimat ditambah dengan alif aqama yuqimu, maka salatnya akan membekas dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu Al-Quran menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna itu memakai harfu taukid, huruf nun tasdid, sesungguhnya pasti itu kalimat menguatkan. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Salatu imaduddin faqad aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat merupakan tiangnya agama. Siapa orang mendirikan salat sama dengan mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat sama dengan merobohkan agama. Jadi yang penguat seluruh bangunan itu adalah tiang pancangnya, dasarnya, fondasinya salat. Bainal muslim wal kufri, bukan tegas sama lagi Nabi menyebutkan dalam hadisnya yang membedakan seseorang itu muslim atau kafirnya as-salat, salat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia kafir, dia jatuh. Ya, itu Nabi yang menyebutkan. Cuma kita ngomong dah sengaja yang kita kata kafir, tidak boleh. Itu antara dia bainahu wa bainallah. Itu untuk menegaskan jangan pernah bermain-main dengan masalah salat. Sudah salat ditegakkan, wa itaiz zakah, kemudian membayar zakat. Ada zakatul mal, ada zakatul fitr. Diambil kesimpulan dari berbagai macam zakatul an'am, zakatul ikhlas dan lain sebagainya. Jadi sikok ada zakatul mal, zakat harta yang nisabnya lebih kurang 85 gram emas dan haulnya 1 tahun lamanya, maka wajib dikeluarkan. Walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddah, siapa orang yang menumpuk-numpuk hartanya, menumpuk-numpuk emasnya, menumpuk-numpuk uangnya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka enggan mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah 2,5%, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka mereka kepada mereka dengan siksaan yang amat pedih. Wa shauma Ramadan, dan yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Setelah tiang ditegakkan, dinding sudah ada, kemudian zakat itu ibarat ventilasi udara sehingga tidak pamap itu bangunan. Disempurnakanlah, ada jendela, ada pintu, ada AC, ada kipas angin supaya tidak panas. Kemudian itu namanya zakat. Wa shauma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Itu kata Nabi menyebut dalam hadisnya, puasa itu adalah perisai, pelindung, atap. Ibarat dinding itu atap, fungsinya untuk menahan segala sesuatu, panas, hujan, badai. Begitu juga puasa itu untuk menahan segala sesuatu, segala hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar siddiq, berkumandang adzan di waktu subuh, ila li ghurubi syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari. Dan yang kelima sempurnanya wahidil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sudah gedunglah sudah ditegakkan, dindinglah sudah ada sempurna, ataplah sudah ada, ventilasi udara sudah sempurna, maka disempurnakan dengan menunaikan ibadah
bagi yang diberikan kemampuan. Apa itu ibadah haji? Menyempurnakan segala atau aksesoris di dalam masjid ini. Itu namanya menyempurnakan ibadah yang puncak, rukun Islam yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita membahas khusus di rukun Islam yang keempat tentang masalah puasa. Di situ Allah Ta'ala menyeru, ya ayyuha, ini harfun nida, ini panggilan, ini seruan. Seruan siapa yang menyeru? Yang menyeru, yang memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diseru? Ay amanu, yakni orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil, panggilan ini tertuju kepada seluruh manusia. Sebagaimana firman yang lain, ya ayyuhan nas, hai manusia, tidak. Allah juga tidak menyebut secara spesifik mentang-mentang itu Al-Quran diturunkan di negeri Mekah, Madinah. Allah menyebut dengan kalimat ya ayyuhal arabiyyun, hai orang-orang Arab, juga tidak. Atau ya ayyuhal ajamiyun, hai orang-orang yang bukan Arab pun juga tidak. Atau Allah menyebut golongan tertentu, ya ma'syaral jin, hai para golongan jin, juga tidak. Tapi cukup dengan kalimat amanu, telah terwakilkan semuanya, manusia, jin, yang Arab, yang bukan Arab, maka akan terpanggil dengan ayat ini. Jadi kalau kita dengar orang siang hari tidak puasa, kita baik sangka mungkin dia bukan Islam. Islam ustaz dia tuh KTP Islam, kakaknya Islam, yang akte lahirnya Islam, bukunya pendidikan Islam, Islam terus Islam. Kita juga baik sangka baik, mungkin dia tuh belum balik, mungkin belum balik. Apa dia belum balik? Ustaz kumis dia itu, nggak cocok. Misalnya, baik sangka baik, mungkin dia musafir, bukan musafir, parah sini lah tinggalnya. Di mana? Di komplek PDR ini, misalnya, misalnya baik. Ya, itu katakan musafir. Tidak Ustaz, bukan musafir orang sini lah. Pokoknya seputaran sini kali dari sini lah. Tidak boleh buruk sangko. Tidak boleh buruk sangko. Barangkali, ini barangkali mengkali gilo. Mengkali gilo. Karena uang yang doakan yang tidak sehat itu jangankan puasa, sholat yang tidak wajib. Karena salah satu syarat sah uang berpuasa itu uang yang berakal. Ya. Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian juga yang dipanggil itu hanya tertuju kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita tidak heran lagi kalau ada orang tidak berpuasa di siang hari, karena mungkin mereka belum terpanggil dengan ayat ini. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba yang berasal dari tiga kata, kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari. Kataba dibaca kutiba, ini jadi binanya lil majhul atau penekanan yang sangat tertuju kepada orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini menjadi masa yang lampau, jadi fi'il madhi, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ibadah puasa ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada syariatnya di orang-orang terdahulu. Nabi Adam syariatnya sudah ada. Nabi Adam itu dia berpuasa, diwajibkan dalam syariatnya dalam setiap bulan. Nabi Adam dia berpuasa di setiap ayyamul bid. Pada hari-hari bulan itu berwarna putih, 13, 14, 15. Ya, ayyamul bid, hari-hari bulan itu berwarna putih. Kita nyebutnya bulan purnama di tanggal 14. Cuma kebiasaan kita nyebutnya puasa putih, Pak. Bukan puasa putih itu, dan juga jangan disalah artikan makan nasi putih, minum baju putih, pakai baju putih. Oh iya. Yang namanya puasa putih itu waktu bulan purna, waktu bulannya berwarna putih. Bagi Nabi Adam itu wajib dan umatnya. Indana bagi kita syariat itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena syariat itu berlaku di
salam, wahiyya sunnatun, maka hukumnya sunnah kita melakukannya. Ada puasa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dia berpuasa ketika membuat kapal. Waktu nak terjadi banjir yang dahsyat, nak terjadi banjir yang dahsyat. Ketika itu Nabi Allah bertanya kepada Allah Ta'ala, dari mana aku muat kapal ini ya Allah? Dari kayu. Kayu dari mana? Kau tanam dulu. Nanamnya 200 tahun, tumbuhnya 200 tahun, muat kapal 200 tahun baru jadi. Umur Nabi Nuh alfun ila khamsina sana, 950 tahun. Tinggi Nabi Nuh 16 meter. Lebar badan Nabi Nuh 6 meter. Nabi Adam tingginya 20 meter. Dalam keterangan yang lain 40 meter. Lebar badan Nabi Adam 8 meter. Tulang kanan sebelah kanan 4 meter, tulang kiri 4 meter, 8 meter. Tingginya 20 meter. Umurnya 930 tahun. Nabi Adam. Nabi Nuh tinggi 16 meter, lebar badan 6 meter. Umurnya 950 tahun. Puasanya selama 1 tahun lamanya. Itu Nabi Nuh. 1 tahun ketika membuat kapal. Nah kemudian ada lagi syariat yang dikenal dengan syariat di zaman Nabi Allah Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Seterusnya sampai beliau wafat. Itu diwajibkan bagi Nabi Daud dan bagi umatnya, dan syariat mereka sudah tidak berlaku lagi di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi hukumnya sunnah melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Nah kita berpuasa di umat Nabi Muhammad ini sebanyak 1 bulan lamanya. Makanya ibadah yang terbaik di bulan Ramadan itu tidak ada lain. Yang pertama adalah siam. Baik berpuasa, karena puasa itu fungsinya dia menjadi perisai, menjadi pelindung. Apa? Mata terjaga, kuping terpelihara, mulut di luar Ramadan merocos saya kalau ngomong. Tapi di bulan Ramadan ditahan itu mulut. Tidak heran kadang-kadang ibu-ibu kalau dia belanja sayur dan 15 menit tapi ngomongnya sejam. Tidak tahu apa dia ngomong, cuma bukan ibu-ibu sini, bukan ibu-ibu yang di Hongkongan, jauh sana. Jangan sampai mulutnya ceplas-ceplos. Maka itu di bulan Ramadan dijaga dia punya mulut, dijaga dia punya tangan, dijaga dia punya kaki. Nah itu juga perut, kemaluan. Itulah dirinya terjaga. Itulah hebatnya manusia yang Allah jadikan, yang Allah Ta'ala jadikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu Allah ciptakan ke dalam bentuk yang paling sempurna. Sempurna yang luar biasa. Dari segi tubuh kita, kalau dibandingin sama yang ada makhluk di putih kayu, jauh lebih belakang itu dari mereka. Di wong di putih kayu tidak pakai akal. Manusia punya akal. Manusia terdiri dari 4 unsur: api, air, angin, tanah. Manusia punya nafsu. Kalau binatang salah wajar tidak punya akal. Tapi kalau manusia salah bisa dikatakan tidak wajar karena dia punya akal. Kalau akalnya sehat. Malaikat ibadah hebat, taat dengan Allah Ta'ala, tidak pernah berbuat salah, karena istimewanya malaikat tidak nafsu. Tapi manusia ketika dia beribadah, wujudnya manusia, jiwanya kemalaikatan. Itulah di bulan Ramadan. Kenapa? Dia baca mampu menahan nafsu ammaratu bisu'nya, dia baca mampu menahan syahwatnya, dia baca nahan mampu segala bentuk keegoannya, dia jaga itu mulut, dia jaga panca inderanya. Maka disitulah kedudukan manusia lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Manusia diinjak nafsu, beda dengan malaikat tidak ada nafsu. Tapi sebaliknya, ketika manusia itu dia tidak pacak mengendalikan nafsunya, kemudian kami kembalikan mereka ke dalam serendah-rendahnya, ke tempat serendah-rendahnya. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan, ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tidak dalam beriman kepada Allah Ta'ala.
Walahum adanun la yasma'una biha, punya kuping tak ada dengar panggilan Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha, punya mata tetapi tidak mau melihat kebesaran Allah Ta'ala. Mereka itulah sama seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih rendah dari binatang ternak. Manusia punya akal, tapi dipenuh dikendalikan dengan hawa nafsu. Na'udzubillah, subhanallah dari. Maka itu puasa. Tujuan apa untuk berpuasa itu? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, kata Allah Ta'ala, agar kalian tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan, la'alla ini litaraji wa tawaqa'u, mengharap, masih menanti. Mudah-mudahan kalian tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau dia misalnya berpuasa dengan sebenar-benarnya, maka setelah dari Ramadan 11 bulan yang akan datang, maka dia aplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, akan membekas dalam kehidupan tersebut. Apa arti takwa? Takwa itu yang paling mudah, takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah fungsi puasa. Kalau kita bahas tidak selesai waktunya setengah jam. Yang kedua, qiyam. Dalam hadis Nabi menyatakan tadi, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, artinya di siang hari, dari mulai fajar siddiq sampai tenggelam matahari, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan dengan dasar mengharap ganjaran pahala Allah Ta'ala, takut akan hisabnya kepada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis riwayat Imam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah, sama persis. Yang pertama man shoma Ramadan, berpuasa. Yang kedua qiyam. Qiyam ini man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau tadi berpuasa di siang hari, kalau ini hadis juga sahih, menghidupkan malamnya di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Bisa dengan qiyamul lail, qiyam, tegak berdiri, menegakkan di waktu malam hari. Bisa dengan salat isya berjamaah, tarawih witir. Bisa dengan tadarus Al-Quran. Bisa dengan salat tahajud di tengah keheningan malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Sebagai nilai tambah, maka di situ ditegakkan 1 rakaat nafilah tambahan untuk supaya apa? Supaya Allah meletakkan, mendudukkan seseorang hamba itu menjadi maqam yang terpuji di atas derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tahajud 2 rakaat, taubat dan lain sebagainya. Minimal jangan meninggalkan salat malam minimal 2 rakaat jadilah. Jangan tidak menghidupkan malamnya. Yang ketiga disebut dengan Quran. Amalan yang terbaik di bulan Ramadan setelah siam, setelah qiyam, dan yang ketiga adalah Quran. Nah, Quran ini itu Allah Ta'ala turunkan di bulan Ramadan. Maka itu antara puasa itu tidak terlepas dengan Al-Quran biasanya. Kalau kita sampai khotam, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu fungsinya tidak ada lain, menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk yang apa? Petunjuk yang bisa membedakan antara yang mana benar, yang mana salah, yang mana maksiat, yang mana taat, yang mana hak, yang mana batil. Itulah Al-Quran. Quran itu merupakan salah satu mukjizat yang terbesar di muka bumi. Mukjizat nomor 1 yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama diturunkan Al-Quran. Mukjizat yang terbesar yang kedua Isra wal Mi'raj, dan mukjizat yang terbesar yang ketiga dapat membelah bulan. Mukjizat Al-Quran ini luar biasa. Allah telah menurunkan amanah kepada langit, langit tak sanggup menerimanya. Allah menurunkan kepada bumi, bumi tak sanggup menerimanya. Allah telah menurunkan kepada laut, laut tak sanggup menerimanya.
manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal. Seandainya Al-Qur'an kami turunkan di atas gunung, kata Allah Ta'ala, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka sudah pasti kalian akan melihat itu gunung hancur luluh lantah dengan sebab takutnya kepada Allah Ta'ala, takut mengemban amanah Al-Quran. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan itulah perumpamaan kami berikan kepada manusia la'allahu wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahu tatafakkarun, agar mereka memikirkan yang demikian. Kalau dulu tidak sanggup terima, tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu tidak sekaligus 30 juz, bertahap. Ketika turun, transitnya di Lauhul Mahfuz, kemudian ke alam di Baitul Izzah, ke alam dunia itu awalnya al-alam Iqra, tidak langsung sempurna. 5 ayat dulu yang pertama kali turun. Nabi Ibrahim pertama kali menerima itu wahyu, motor menggigil, lebih uangnya dan tinggi, luar biasa, mukjizat keterangan Al-Quran Al-Karim. Nah, disinilah Al-Quran itu jangan kita tidak baca, jangan kita tidak ada. Kalau baca kita kejar khatam, walaupun dia belum bacanya lancar, tapi dia dapat ganjaran pahala luar biasa. Di luar Ramadan baik, satu huruf mendapatkan 10 pahala. Bagi orang yang susah membaca Al-Quran, nanti berhuruf rin tak kena-kena, tak kena-kena sampai terlepas di palsunya. Ya, tak waktu mereka maklum baik. Dia berhuruf rin tak kena-kena, dia boleh 2 pahala. Pahala pertama, pahala susah dia tidak baca. Pahala kedua, dia mendapatkan daripada pahala huruf Al-Qurannya 2 pahala. Itu di luar Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Naumus shaimi ibadah. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abdullah. Tidurnya orang berpuasa lagi ibadah. Tentunya kedudukan tidur ini, dibanding dengan baca Quran lebih besar pahala baca Quran ketimbang tidur. Nah, itu juga amalia yang lain. Tapi kalau tidurnya baik bertindakan ibadah, apalagi ibadahnya. Maka itu lemah dengar ceramah habis subuh itu duduk nyender sampai tidur. Itu termasuk bagian ibadah. Boleh? Tidak apa-apa, itu lah pahala ibadah. Kalau tidurnya baik boleh pahala, apalagi ibadah. Masya Allah. Wasabtuhu tasbih. Diamnya uang yang berpuasa itu tasbih. Kalau diamnya beli tasbih, apalagi dia mulut dia ucap tasbih. Bukan tasbih, bukan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa amaluhu mudha'af. Amal uang yang berpuasa dilipat gandakan. 1 dibalas 10, 10 dibalas 70, 70 dibalas 100, 100 dibalas 700, sampai Allah yudha'ifu liman yasha'. Masya Allah, di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu Ramadan tahun ini kita tidak saja jauh lah. Wong-wong yang terdekat di keluarga kita atau di masjid ini, mungkin Ramadan kemarin dia belok sama-sama, ibadah rutinitas sama-sama, tarawih sama-sama, tadarus sama-sama, baca Quran sama-sama, berjamaah sama-sama. Tahun ini akan lagi. Ada. Dan untuk kemungkinan di tahun ini kita pulang. Iya. Ya saling sama-sama gitu. Kita tak perlu tahu apa maksud kami. Maksud kami Bapak Ibu sekalian, Allah telah menyiapkan, menganugerahkan kepada kita sekalian waktu ini. Waktu ini gak kasih jaminan kita baca ketemu di Ramadan yang akan datang. Anggaplah Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan yang terakhir buat kita, supaya kita lebih spirit, lebih semangat lagi, lebih giat lagi, untuk menghatamkan Al-Quran, untuk bermaksimal mungkin lah kita buat ibadah ini sebaik-baik. Kalau baca, karena ada kejadian kita tahun depan baca ketemu April, bulan depan baca ketemu lagi April,
pekan depan pada ketemu lagi apa tidak? Atau besok mau baca dari nafsu mada taksibu ghadan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di keesokan hari, atau balik dari sini kita tidak pernah tahu. Maka itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Wa amaluhu mudha'af, amalmu yang berpuasa dilipat gandakan. Baca Quran satu huruf di luar Ramadan 10 pahala. Tapi ketika di bulan Ramadan cuma Allah yang maha tahu lipatan pahala-pahalanya. Itu mukjizat Al-Quran luar biasa. Wa du'a'uhu mustajabun, doa-doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Terlebih lagi di waktu indah iftari, berbuka puasa, dan ketika waktu sahur. Bapak Ibu sekalian, lebih kurang 10 menit menjelang beduk dan berkumandang, minta tolong kalau baca duduklah menghadap kiblat berwudu. Di situ doa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang baca Quran, yang baca tasbih, yang baca di wirid, yang baca di wapobe, silakan. Jangan nonton TikTok. Jangan perlu nonton TikTok. Oke. Kadang-kadang ya kita bukan nyuruh bukan saya, kasihan. Yang nyuci mobil, yang mobilnya kotor, masih kan cuci mobil. Wanita itu buku, Ustaz, 10 menit lagi. Kamu nyuci mobil itu bukan dengar. Aku kurit itu. Yang nyuci motor, yang hobi main burung, sibuk. Apa mancing burung dia lagi belum mandi. Yang hobi mancing, ya Allah, ini waktu itu saja. Dia tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, termasuk di waktu sahur. Dia maksimalkan wa du'a'uhu mustajabun, dan yang terpenting wa dhanbuhu maghfurun, dosa-dosa orang yang berpuasa itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyam, siang, qiyam, Quran, jangan tinggalkan baca Quran. 4 sedekah. Sedekah ini seafdal sedekah, seafdal beramal di bulan Ramadan. Ramadan tidak ada tandingannya. Maka itu ketika mau meninggal, ketika dia puasa di bulan Ramadan, ya, kecuali kalau dia berhalangan, meskipun dia dalam perjalanan, meskipun dia sakit, andaikan dia membayar kotor yang lain, itu nilainya tidak sama dengan bulan Ramadan di tahun ini. Ramadan tahun ini tidak sama dengan Ramadan yang sebelumnya, dan tidak akan pernah sama dengan Ramadan yang akan datang. Ya, maka itu kalau baca maksimalkan, minta mohon sama Allah Ta'ala sehat afiat, ya, sehat afiat selamat kita supaya baca memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apalagi sedekah di bulan Ramadan ini, ya, tidak usah dipertanyakan lagi. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat satu kebaikan, Allah balas minimal 10 kebajikan di luar Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan tentunya pahalanya berlipat ganda. Sampai Allah yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan pahala bagi yang siapa dikehendakinya. Dan amalan yang terbaik di bulan Ramadan itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah di waktu mereka berdiri, wa qu'udan, di waktu duduk, wa 'ala junubihim, di waktu berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka senantiasa bertafakkur tentang kejadian apa atas apa yang telah Allah ciptakan di langit dan bumi. Disitulah berzikir, zikrullah, ingat Allah dimanapun mereka berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi takwa, ingat Allah tentunya itu tidak beda-beda tempat. Di masjid, Pak Yoyonya mau bangun, jalan di pasar masih ulangi timbangan, di kerok, di kantor masih korupsi. Ya. Takwa itu haitsu ma kunta, ingat Allah itu di mana dia berada, apalagi di waktu dia lagi dewean. Bapak Ibu sekalian, nah, kalau kita baca menghadirkan itu di dalam kehidupan kita, maka insya Allah mudah-mudahan 5 ini kita lakukan. Kalau baca 5, kalau tidak baca minimal sifat jadilah. Minimal sifat jadilah. Siang, qiyam, kemudian Quran, kemudian apa tadi yang nomor 4? Sedekah, dan yang kelima zikrullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita sekalian bimbingan taufik, hidayah dan ma'unahnya, diberikan kita kesehatan, keafiatan sekeluarga lahir dan batin, dan
Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dilunaskan seluruh hutang-hutang kita, dan dikaruniakan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dzurriyyah keturunan yang saleh dan salehah. Insyaallah bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, beberapa hal yang kami bahas pada pagi hari ini atau di luar itu dipersilakan. Ada bapak-bapak, ibu, ada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu perintah puasa diturunkan pada masa Rasulullah, apakah ada larangan berjualan makan minum seperti berjualan es mambu jumbo gitu, es jumbo? Karena kan kalau jualan es teh jumbo ini bisa memprovokasi orang berpuasa jadi batal. Di sisi lain, perintah puasa ini kan kayaknya bisa mengurangi keuntungan bisnis warung-warung Tegal. Tegal bilang ya. Baik, terima kasih Pak pertanyaan. Jadi intinya apakah ada larangan orang berdagang jual makanan di siang hari? Larangan tidak ada, anjuran juga tidak ada. Tapi di sini kita dianjurkan untuk saling hormat menghormati. Kalau yang dagang itu, kalau kami saran Bapak Ibu yang dagang, kalau baca jangan makan di tempat. Ini bulan puasa nih. Ya tulis, maaf tidak melayani makan di tempat. Bungkus. Itu niat baik sangko, ini mungkin yang beli musafir, mungkin dia punya bini berhalangan, mungkin dia punya orang tua, dia yang sakit, dia tidak makan. Puasa itu wajib juga bagi yang mampu, kalau tidak mampu tidak wajib. Orang tua tidak rentah, disuruh puasa, napas dari sana, tapi apa? Masuk kamar, pipi kendur, gigi gugur, buat bertabur, ngomong lantur-lantur, jalan sungkur-sungkur, dari maju buat mundur, yang dimakan cuma makan bubur, gak nafas sekelokan bubur. Disuruh puasa, punah wah itu, kena penyakit IOL, nanti dia suruh malu yuk, tapi saya kok ini lemas. Aku unu itu namanya. Wajib tak? Tidak wajib. Dan mana solusinya? Wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Solusinya, uang yang tidak mampu membayar puasa, maka dia membayar fidyah 1 hari 1 mud. Kalau mengeluarkan zakat fitrah 4 mud, kalau hitungan beras lebih kurang 2,8 kg. Kenapa dia beli 2,5 kg oleh pemerintah? Karena zaman dulu kita dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda. Nah, akan lagi susah. Sekarang tidak susah lagi. Bantuan raskin banyak banyak. Kemudian dibuatlah sepakat dari karena mazhab Syafi'i 2,8 kg itu dibagi 4, 1 mudnya sehari uang yang membayar fidyah 7 on kan 1 bulan. Dan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah kalau pakai duit menurut mazhab Imam Syafi'i. Indah Syafi'iyah wajib ayqutil balad, yakni sesuai makanan pokok sesuai dengan wilayah masing-masing. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Boleh tak pakai duit? Boleh. Taklid dengan Imam Hanafi, tapi kursnya berbeda. Itu kalau balik ke bab zakat. Yang makanan Imam menurut hadits So'amin Tamrin atau So'amin Syairin itu 1 sok biji gandum, 1 sok kurma, itu dikiaskan dengan menurut mazhab Imam Hanafi zabiib, makanannya anggur atau semacam makanan-makanan yang berkelas yang dicampur dengan keju, minimal kurma. Berapa harga kurma di pasar? Bela bilang lebih kurang 30.000 dikali 4, 30.000 kali 4, 120.000. Kalau dia belok taklid dengan cara Imam Hanafi melakukan zakat. Bapak Ibu sekalian, zakat apa? Zakat fitrah pakai duit. Tapi kalau pakai dari Imam Syafi'i wajib pakai beras. Itu ceritanya. Jadi tidak pakai larangan uang dia nak berdagang di bulan Ramadan dagang makanan, tapi tolong juga saling harga menghargai. Bapak Ibu sekalian, jadi dijualnya itu tidak mulai makan tempat, dibungkus. Bagi bapak ini kalau di rumah makan, kalau kata di rumah makan, sama juga pak, dengan buku mana? Tidak, buku pakai apa gitu. Jadi situ kita boleh belanja makanan, cuman masih ada rasa hormat lah.
yang kadang-kadang kita sendiri dan kasih tutup tirai, walaupun kenyataan siang hari di rumah makan kaki banyak penampakan kaki. Ya, tutup hotel juga kaki, nah cara kaki siang hari kita harus tutup. Jadi boleh Pak, boleh. Bagaimana hukumnya? Boleh, asal sesuai dengan syariat yang dibenarkan. Kami tidak melayani makan di tempat, tapi kami cuma melayani dibungkus. Tidak makan di tempat. Nak tahun ke, nak siap ke, makan luar. Pokoknya bungkus. Nah, itu cerita dia. Boleh. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Di luar konteks, saya sering dengar ada kata-kata kafirun, kafir, ada kata-kata muslimin, muslimun, ada kata-kata mukminin, mukminun. Ya apa bedanya? Bapak Ibu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyrikun itu jamak takkir dari kata syaraka. Musyrikun golongan orang-orang yang musyrik dari banyak. Ya. Kalau dia musyrikun, umumnya musyrik, uang musyrik itu ya kafir. Uang kafir itu ya musyrik. Jadi dia sinkronisasi, jadi disinkron. Uang disebut musyrik, ya. Uang kafir itu asal kata kafar, ya kafir, menutup, ya, menolak keimanan. Ada kufur nikmat, ada kufur iman. Kufur itu ingkar. Ketika dia diinjak harta, dia lupa, itu namanya kufur. Perbuatannya kufur, uangnya kafir. Cuma jangan dikatakan kafir. Kita agak sedikit ini Pak, yang kafir dia. Agak sedikit image-nya uangnya. Padahal iya sensitif. Padahal kafir itu tuh sebenarnya kalau non muslim itu Pak, itu lebih parah lagi sebenarnya. Non muslim itu artinya tidak selamat kan? Itu non muslim. Kalau kafir itu dia menolak kebenaran. Kafir. Jadi dia menolak keimanan, itu namanya kafir. Kafir itu uangnya, kufur itu perbuatannya. Maka itu juga uang musyrik. Musyrik itu adalah uang yang menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Uang musyrik itu bukan menyembah selain Allah, baik. Oh ya, aku sejak makan obat ini, aku sehat. Musyrik itu. Tapi kalau dia pengen selamat dari musyrik, alhamdulillah, aku sejak makan obat ini aku sehat. Atau aku sejak makan obat ini aku sehat, alhamdulillah. Aman dia, selamat. Uang ini jangankan uang non muslim Pak. Kita baik baca kata syirik. Ya, benar baik. Oh ya, aku sejak olahraga ini aku sehat. Olahraganya nomor satu, Allahnya nomor berapa? Nah itulah kata Nabi, saya ada umat Israel akan datang suatu masa atas umatku mereka beriman di pagi hari, siangnya kafir. Siangnya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, malamnya kafir. Alhamdulillah. Maka itu ya amat kita sangat khawatirkan. Itu musyrik. Ada lagi mukminin, mukminat. Mukminin itu orang-orang yang beriman. Uang-uang yang beriman asal dari uang-uang yang beriman, orang-orang yang meyakini, ya, yang meyakini, yang membenarkan risalah yang telah nyampe ke dia. Contoh Abu Bakar Siddiq. Ujinya kalau Muhammad yang ngomong, meskipun dari bukit yang jauh di sana, kalau seandainya ada musuh sekalipun, lebih dari itu aku percaya. Nah itu namanya iman. Iman itu bukan cuma sekedar dia mempercayai, tapi juga dia meyakini akan kebenaran adanya. Itu namanya iman. Mukmin, mukminun, mukminin, mukminat. Itu kalau dia mukminat, itu lebih condong ke jamaknya, dia ke isimnya, isim muannas untuk perempuan. Tapi kalau dia yang namanya mukminin, ya, mukminin itu condongnya jamak takhir dari orang-orang, kalimatnya kalimat mudzakkar salim untuk laki-laki. Mukmin, mukminat, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Wong muslim belum tentu beriman, wong beriman tak pasti muslim atau muslimat. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu? Ibu. Ada
Ada. Bapak-bapak akhlak. Ya. Baik, terima kasih Bu, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah salawat itu termasuk zikir? Nah, kalau zikir belum tentu salawat. Kalau salawat tidak jelas zikir. Dari mana ada zikir? Zikir itu artinya menyebut, mengingat Allah, mengingat yang disebut. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, belum tentu disebut salawat. Kenapa? Karena tidak ada menyebut nama Nabi. Tapi ketika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, Allah yang disebut, berarti salawatnya ada, zikirnya ada. Bedanya kalau kita zikir, hati kita tidak connect dengan Allah Ta'ala, belum tentu Allah terima. Bukan diterima, bukan, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau pada salawat dengan Nabi Muhammad, hati nak nyambung atau tidak, dalam keadaan berwudu atau tidak, dalam keadaan menstruasi atau suci, itu pasti Allah terima. Dan mata salawat tidak dilarang, meskipun perempuan yang berhalangan boleh. Dari mana hadis Nabi menyatakan, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyara marrah. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah langsung membalasnya 10 kali selawat kepadanya. Jadi orang yang hatinya dia tidak nyambung sekalipun, kalau dia membaca selawat dengan Nabi, itu pasti langsung Allah terima. Bapak Ibu sekalian, jadi selawat termasuk zikir. Zikir belum tentu macam selawat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan adalah apa bedanya Islam, Muslim dan Ihsan? Dan kapan kira-kira yang kira-kira untuk siapa? Muslim, Ihsan, Islam. Muslim, hal anta Muslim, hal ana Muslim, apakah aku seorang Muslim? Maka tadi jawabannya bunyan Islam ala khamsin, dibangun agama itu atas 5 dasar. Jangan pernah mengaku diri Islam kalau 5 karakter tidak ada di dalam dirinya, macam ini. Kemudian Islam, Muslim itu ya Islam. Islam itu artinya asal dari kata selama yaslumu, selamat menyelamatkan. Dia pacak menyelamatkan dirinya, dia pacak menyelamatkan keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, bangsa dan negara. Itu namanya Islam, selamat. Kemudian ihsan. Ihsan itu termasuk rukun agama. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu anta'budullaha ka'annahu yaraka. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia melihat kalian. Jadi ihsan itu berbuat baik, hablum minallah, berbuat baik kepada Allah dalam arti ta'abud, kita berdekatkan diri beribadah kepada Allah Ta'ala, dan hablum minannas, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Ada orang baik dengan Allah tapi dengan manusia tidak baik. Ada orang baik dengan manusia tapi dengan Allah tak galak sujud. Maka itu harus dia terkoneksi kepada Allah dan juga kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Itu singkatan daripada ihsan. Allah a'lam bishawab. Itu dah baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat yang baca kami sampaikan pada pagi hari ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minta waktu 2 menit, lebih kurang 2 menit Bapak Ibu sekalian.